Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ilhan Mansis, mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kesiapan Indonesia terhadap MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu dong, apa itu MEA? MEA adalah sebuah agenda interaksi ekonomi antar negara-negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Laos. Dalam hal ini diupayakan mampu menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi antar negara. Indonesia salah satu negara yang mempelopori MEA itu sendiri. Indonesia tentu sangat berpeluang karena Indonesia memiliki banyak sekali potensi. Di antaranya seperti wilayahnya yang luas, jumlah penduduknya yang padat, dan sumber daya alamnya yang sangat berlimpah. Tapi Indonesia sepertinya belum siap menghadapi MEA. Kenapa? Karena masih banyak masalah-masalah di Indonesia. Seperti UKM-UKM kita belum dapat bersaing kepada pasar bebas. Banyak produk asing yang masuk, banyaknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia, dan banyak dari mereka adalah imigran gelap. Akibatnya barang-barang asing banyak yang masuk, dan bahkan kita ketergantungan pada produk asing tersebut. Kok bisa? Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Kita tahu dulu banyak negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura belajar di Indonesia, tapi sekarang Indonesia yang belajar dari mereka. Yang kedua, kurangnya infrastruktur. Indonesia berada di urutan kelima dalam negara ASEAN dalam hal infrastruktur. Yang ketiga, keterbatasan pasokan energi. Indonesia banyak sumber daya alamnya, tapi kenyataannya listrik, air masih sering mati dan BBM masih sering langka. Yang keempat adalah tingkat regulasi yang masih rendah. Hal ini mengenai perpajakan, keluar masuk barang, dan masuknya imigran-imigran gelap. Lalu, apa yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA? Yang pertama, meningkatkan SDM dengan cara meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Ketika kita ingin memajukan industri dari suatu negara, ada 3 elemen penting yang dibutuhkan. Pertama, kualitas produknya. Kedua, kepercayaan masyarakatnya. Ketiga, dukungan pemerintahnya. Kalau ketiga ini sudah berjalan beriringan, pasti kita akan berhasil dalam industri manapun. Produk-produk kita akan bisa bersaing di mancanegara. Kemudian, peningkatan infrastruktur. Hal ini sangat penting guna meningkatkan produk-produk lokal yang berkualitas, membutuhkan teknologi yang bagus juga. Selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan. Kemudian, promosi pariwisata Indonesia memiliki 34 provinsi, serta 514 kabupaten, dan ribuan-ribuan pulau di Indonesia. Tentu banyak sekali tempat-tempat unik di Indonesia. Hal ini tentu bisa meningkatkan pendapatan Indonesia dan pendapatan warga sekitar pariwisata tersebut. Kemudian, peningkatan ekonomi kreatif. Tidak bisa dipungkiri, negara-negara seperti Jepang, Korea sudah berkembang pesat berkat ekonomi kreatifnya. Jepang dikenal dengan film kartunnya, Korea dikenal dengan dramanya. Padahal di Indonesia masih banyak sekali adat dan budaya dan kreativitas yang sangat tinggi. Tetapi kita masih kalah dengan negara luar. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan ekonomi kreatif. Kemudian, peningkatan regulasi. Dengan aturan-aturan jelas dan orang-orang juga yang mengaturnya juga jelas, hal ini sangat berguna untuk mencegah adanya eksploitasi sumber daya alam, ekspor-impor tidak jelas, dan masuknya imigran-imigran gelap. Upaya-upaya tentunya akan terus dilakukan dalam menghadapi MEA. Bagaimana masyarakat Indonesia dalam merespon persaingan regional harus dilakukan koordinasi antar lembaga sehingga faktor penghambat dapat dieliminir. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus didukung oleh dunia usaha, lembaga pendidikan formal dan informal, serta seluruh lapisan masyarakat agar bisa menyiapkan diri dalam menghadapi MEA. Tidak bisa dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti apa itu MEA dan bagaimana alurnya. Hal ini tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah.
tidak hanya pada pemerintahan yang menjabat sekarang, yakni Presiden Jokowi. Namun, hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk melihat hal ini, pemerintah harusnya melakukan sosialisasi tentang MEA kepada aparat dan publiknya, jangan sampai masyarakat dibuat terkejut akan pemberlakuan MEA. Apakah pelaku usaha asal Indonesia siap berkompetisi di negara sendiri dengan pelaku usaha luar negeri? Jangan sampai pelaku usaha dalam negeri kalah saing dalam mengeksploitasi pasar negaranya sendiri. Melihat kenyataan yang ada bahwa MEA sudah berjalan dan Indonesia belum terlihat bagaimana memperlakukan MEA dalam hukum nasional dan penerapannya juga belum terlihat. MEA hanya bisa dirasakan bagi segelintir daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, pusat ekonomi dan industri yang semuanya berpusat di Pulau Jawa membuat daerah-daerah seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi belum terkena dampak dari masyarakat ekonomi ASEAN ini. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya sosialisasi intensif dan merata mengenai apa itu MEA. Sumber daya manusia di Indonesia perlu memiliki mental yang kuat ketika harus berhadapan dengan pekerja asing yang bebas masuk di Indonesia. Jika pemerintah siap dengan segala konsekuensi yang ada dan mampu berbenah, maka hal ini akan menular ke masyarakatnya yang siap menghadapi persaingan regional di ASEAN. Sebab pasar MEA bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha, namun juga berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas di ASEAN. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.